Dav, halo Dav. Halo, sehat Dav? Dav, Pak, aman nih. Kalau aman, Kak Cika langsung share screen nih. Halo Kak, Sehat Dav? sehat Alhamdulillah. Sibuk banget dia ya. Tapi nggak apa-apa sih, masalahnya untungnya kan online, jadi Kak Cika juga bisa ngatur-ngatur gitu. Iya. Itulah poinnya sebenarnya poinnya Kak Cika bikin kelas online itu karena supaya bisa lebih fleksibel. Kebayang nggak sih kalau kelas on-site gitu terus tiba-tiba pas udah datang terus Dava cancel kan pusing. Oh, kan Iya. tinggal ya aja geser. Oke, Oke. Dav, kan kita kan mau masuk Mm-mm. programming. Iya. Tapi kita mau kasih pembekalan dulu kayak kayak menteri kabinet baru Cila. Pembekalan dulu. Jadi kan Dava kan harus tahu ya misalnya programming itu sebenarnya gimana. Terus eh medan tempurnya gitu ya, rimba rayanya tuh kayak gimana sama Kak Cika dikasih intro dulu ya. Oke. Oke. Nah, jadi ya lah ini nggak usah. Nah ini Kak Cika mau nunjukin ini. Kan kita tuh sekarang belajar ini dah Python kan. Ini Mm-mm. ini sih sebenarnya capture ya kurang lebih lah ya, nggak hari ini banget gitu ya, nggak tahun ini banget, tapi kurang lebih kayak gini. Nah yang mau Kak Cika point out itu adalah si Python ini itu tuh kenapa dia populer tuh karena dia paling gampang dimengerti, Dav. Jadi dia tuh apa ya, get things done gitu. Mm. Jadi kayak apa ya, tools yang udahlah kalau gue mau cepet proof of concept, mau implementasi bagus, pakai Python aja gitu. Nah, sebenarnya ada bahasa-bahasa lain. Nah, kenapa kenapa ada yang kecil-kecil gini? Yang biasanya yang kecil-kecil gini tuh dia sangat spesifik gitu. Misalnya, aduh, gue mau scripting nih, yang detail tuh biasanya pakai Perl atau Haskell. Walaupun si Python juga bisa scripting gitu. Terus misalnya kalau mau implementasi yang low level, misalnya robotik, microcontroller, terus embedded system itu biasanya pakai C atau C++ gitu ya. Oke. Misalnya, ya jadi peruntukannya tuh beda gitu. Kalau misalnya mau bikin website tuh pakai JavaScript, PHP, eh, implementasinya beda sama Java gitu ya. Kayak misalnya dulu tuh kalau nggak salah Gojek itu awalnya tuh pakai Ruby. Ruby tuh di sini ini Ruby ya, pakai Ruby. Jadi beda-beda implementasinya tuh. Eh, nah, kita tuh belajar pakai Python tuh karena menurut menurut banyak orang tuh dia tuh easy to learn aja dan Kak Cika tuh sejak belajar Python udah nggak mau pakai yang lain. Kalau untuk kecuali misalnya kasusnya emang implementasi harus pakai bahasa spesifik atau misalnya fiturnya emang nggak ada di Python, which is jarang nggak ada gitu, jarang jarang terjadi. Nah yang penting tuh ini, Dav, sebenarnya ada bahasa juga namanya Java. Java tidak sama ya, ini berdua ini Mm. mereka berdua ini tidak sama kan, orang-orang simbolnya itu biasanya kalau di programming tuh tanda pentung sama tidak sama dengan. Oh Jadi ya. JavaScript sama Java tuh tidak sama. Mereka tuh Oke. sama sekali beda gitu. Jadi kalau saya ada lamaran kerja bisa Java nggak? Bisa. Bisa JavaScript belum tentu sama gitu. Java Java tuh lebih strict gitu ya. Nah, si Java ini ya, dia tuh eh, populer dan besar juga gitu karena dia punya kelebihan juga si Java nih. Java ini tuh portable, jadi dia bisa jalan di mana aja gitu. Dava ingat nggak sih dulu zaman zaman komputer, sorry, ngalamin nggak sih zaman handphone jadul dulu loh, yang Nokia yang kayak gitu-gitu. Itu kan bisa ada gamenya kan. Itu Mm-mm. tuh Java kayak Minecraft itu bikinnya pakai Java. Jadi kalau selama mesinnya tuh punya Java Virtual Machine, dia bisa ngejalanin Java. Makanya si Java ini tuh bisa jalan di mana aja, asal ada virtual machine-nya dia tuh dia running aja tuh di browser Mm. jalan, app jalan gitu. Dan dia itu high scale, bisa 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 untuk skala yang gede-gede gitu. Kalau proyeknya gede, skalanya besar, biasanya pakai Java. Nah, Java ini juga bahasa yang, jadi kalau saya mau pilih nih pakai bahasa apa, kalau kata Iya. kecil tinggal ya udah Python dulu bisa, nanti tinggal tajemin ini implementasinya mau ke arah mana. Nanti maka Cika di detailing gitu ya.
Kira-kira Oke, gitu. oke. Inilah rimba rayanya gitu. Jadi harus bisakah semua? eh Enggak gitu. Salah satu aja. Pokoknya prinsip codingnya tahu. Pada saat kita pindah bahasa itu kayak pindah sintaks aja gitu. Oh, dialeknya di sini beda. Kayak misalnya, oke, gue ngerti lah. Pokoknya bahasa tuh ada misalnya noun, ada grammar, ada apa gitu ya. Nanti ya udah kalau di Prancis berarti gimana gitu ya. Ada aturannya gimana di Jerman gimana gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ranking, kalau secara implementasi dah di bahasa Mhm. pemrograman ini, sorry, kalau kalau Dava lihat ini tuh ada tipenya kan. Nah, si Python ini sebenarnya punya kekurangan. Dia tuh hanya bisa di web sama di desktop. Jadi dia nggak bisa buat nih yang ada gambar gini tuh udah berarti di Mhm. mobile. Kalau ada gambar gini tuh berarti di IC atau di microcontroller. Ya kalau Dava lihat, C sama C++ tuh bisa di microcontroller kan. Jadi yang Iya. level gitu kan kayak robot, udah gitu. Misalnya Dava mau bikin apa ya, mesin kopi pintar tersambung ke IoT, gitu-gitu, itu pakai C sama C++ lah udah. Eh, Hmm. nah, si Java ini nih, kalau kita lihat C sama C++ tuh mereka eh, apa low level lah ya, makanya urutannya masih 5 besar gitu. Nah, kalau Java dia tuh bisa di nggak sampai low level, tapi dia bisa di web, bisa di mobile, bisa di desktop. Jadi makanya banyak aplikasi ya udah bikin pakai Java aja, dia bisa di mana-mana gitu. Oke. Nah, C Sharp juga sama. C Sharp tuh mirip sama Java tapi beda lah, ini buatannya Microsoft gitu ya. Kalau R itu spesifik buat statistik. JavaScript itu cuman app sama web aja. PHP cuman Oke. web, Go cuman web. Swift itu spesifik buat Apple. Nah, jadi makin ke bawah tuh makin em, tidak apa ya, tidak apa ya, tidak banyak implementasinya lah gitu, less favorite lah ya. Tapi memang spesifik gitu. Oke, dah ya. Taruh ini kasih kok belum. Oke, ini ya. Nah, sekarang kata kata ayahnya kata ayahnya Liu, Hmm. Dava tuh mau ke Australia ya, bener Apa? nggak sih? Kenapa? Dava tuh mau ke Australia, mau sekolah di Australia. Oh iya, Nah, iya. Kak Cika tuh nggak tahu Dava tuh nantinya mau di mana gitu ya. Si programming ini tuh mau Dava bawa kemana gitu. Tapi ini tuh jadi gini Dav, eh, apa ya, programmer itu tuh ada spesialisasinya, ada personalitinya gitu. Nah, Oke. Python itu sebenarnya mostly for generally oke lah buat semuanya. Tapi ketika gitu ya, misalnya kita memutuskan nih, gue mau mm, bikin website, mau ngedesain website gitu ya. Nah, itu tuh berarti tuh Hmm. front end tuh Dav. Jadi kayak ngedesain misalnya tampilannya Tokopedia nih, tampilannya Gojek, tampilannya app lah, Wikipedia kayak apa gitu. Tapi yang di front end nih, yang misalnya di websitenya, di app-nya. Nah, itu tuh programmer namanya front end. Oke. Jadi si front end itu adalah yang langsung ketemu sama user. Jadi kayak misalnya, Dava, misalnya Kak Cika tuh suka mumet tuh sama aplikasi misalnya apa ya, My Pertamina gitu kan. Nah, itu tuh Ya. dibandingin sama Grab gitu atau misalnya aplikasi yang lebih ini kan, ini front end programmernya gak sejago itu tuh gitu, karena kalau ini tuh mikirnya namanya user UI UX namanya nih Dav, dia harus tahu bagaimana caranya apa ya, user interface sama user experience, Hmm. lebih ke art gitu. Nah, Kak Cika nggak bisa tuh nih, contohin ya. Jadi hmm, tunggu, ini kok nggak bisa di escape? Wah, kasih tunjukin ya. Nih. Jadi, Oke. eh, inilah kalau orang teknik suruh bikin website. Website ya. Ini tuh front end kan. Terus kalau Cika bikin tuh cuman fungsional aja. Lihat, kayak gini, dry. Ini tuh pakai template dan gini aja, bayangin nggak? Tapi kan Oke. ya udah gue get fix, dan lu mau WhatsApp bisa ada pencatatannya about ada, terus ada kayak gini-gini, tapi ya udah. Terus kalau misalnya kita lihat ya kayak gini barbar ya, misalnya gini, Hmm. ada kayak gini terus apa gitu, terus ada nama gini, list apa gitu, sangat-sangat barbar gitu maksudnya. Secara desain nggak nggak acceptable lah, maksudnya ini bukan. Jadi kalau dari sini kan Dava bisa lihat bahwa Kacikawa bukan programmer front end gitu. Iya, iya.
gue tidak bisa lah gitu, bukan spesialisasinya gitu ya. Oke, karena memang orang yang di front end itu mesti jago desain, jadi tahu tipografi, misalnya komposisi huruf, terus warna, terus kayak gini misalnya. Kalau Steve Jobs kan selalu bilang paling banyak 3 langkah gitu ya. Jadi kalau Mm-mm. orang udah kebanyakan langkah tuh udah males, kayak kalau mau check out itu harus cepet tuh, jangan mau check out ada ini dulu konfirmasi ini, wah keburu nggak jadi beli gitu. Nah itu tuh harus si front end ini yang bisa implement gitu. Nah gitu ya. Nah ini tuh Ya. kalau di restoran itu kayak di bagian yang nerima tamu lah. Kalau di Gordon Ramsay itu kayak yang ngasih nge-serve makanannya gitu. Jadi dia yang kelihatan Mm. enak dilihat terus menghadapi tamu. Nah ini tuh Oke. dapur nih Dav. Kak Cika tuh lebih di sini. Python tuh lebih di back end. Nah, back end itu tuh hubungannya nanti sama database. Jadi, kalau misalnya Dava, misalnya dapat proyek bikin aplikasi gitu ya, harus mikirin nih, gue bisa nggak Kak dua-duanya? Bisa, cuman itu nggak realistis biasanya, nggak sampai app-app yang bisa dipublish ke Google Play atau Apple Store, biasanya itu harus satu tim. Tapi Mm. buat dummy aja bisa lah berdua gitu ya, front end sama web back end, tapi ya minimum minimum requirement lah gitu ya. Nah, Iya, si back iya. end kayak dapur, Dav. Jadi dia ngurusin database. Jadi si front end itu akan ngasih tampilan, tapi pada saat misalnya login apa segala macam, yang ngecek ini orang ada nggak ya di dalam database, ini apa namanya, sistem kita down nggak ya, sistem kita keberatan beban nggak ya. Terus misalnya kalau di Gojek sama Grab gitu ya, yang nge-track gerakan petanya, yang update gitu-gitunya, ngerender itu di back end gitu. Yang nampil Hmm. hasilnya sih front end gitu. Jadi ya kebayang ya. Nah, di front end tuh kan JavaScript, Elm, TypeScript. Di back end tuh biasanya Java. Java, JavaScript tuh biasanya di depan malah. Python, Scala, Go boleh lah gitu. Udah, itu berdua ya. Itu kalau web ya. Kalau Iya. web. Sebenarnya kalau app juga kurang lebih sama. Terus ada lagi, Dav, yang namanya mobile development. Mobile development itu adalah implementasi app yang di mobile. Itu dia karakteristiknya beda lagi. Kalau mobile developer itu dia mikirin resource. Jadi dia nggak kalau web development sama back end, kalau di web development tuh nggak terlalu mikirin resource karena pakai browser atau ya udahlah gitu ya. Anggap orang tuh Hmm. Hmm. resource nggak terbatas. Kalau mobile tuh di handphone, jadi dia mesti mikir app gue nggak boleh gede. Kalau gede orang nggak mau download, terus nggak boleh lambat. Kalau lambat orang nggak mau pakai. Jadi Oke. dan ya supaya ini tuh oke lah gitu. Dah, terus ada lagi programmer yang game. Nah, kalau game tuh beda lagi. Ini biasanya pakai Unity, uh, Unreal Engine, terus misalnya pakai Blender. Pokoknya banyak lah ya developer game. Nah, kalau game development tuh biasanya banyak satu tim dan dia harus bisa bikin aset, dah, bisa gambar gitu. Bisa bikin animasi 3D, pakai OpenGL tuh biasanya. Jadi game development tuh juga beda lagi genrenya. Nah, kalau Hmm. kalau desktop application sebenarnya kita nih ya secara umum itu desktop application. Terus ada lagi yang detail lagi tuh sistem programming yang kayak hubungannya tuh sama OS, sama admin, sama embedded system gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada lihat lamaran kerja atau apa tuh orang suka bilang full stack programmer ya. Kak Ciki juga kalau nulis di bio gitu full stack Hmm. programming namanya. Tapi orang suka suka memanfaatkan ini buat lapangan kalau mau nge-hire gitu. Jadi dia saya mencari full stack programmer, tapi dia requirement-nya edan gitu, segala harus bisa. Emang full stack programmer tuh bisa semuanya gitu. Hmm. Tapi dia juga punya batasan, kayak Kak Cika bisa, gue Hmm. bisa. Tapi di satu titik udah nggak bisa lagi. Maksudnya kayak Kak Cika bisa nggak bikin game bisa. Tapi pada saat suruh bikin aset mentok tuh, gue harus cari mungkin ada gambar jelek gitu kan ya. Harus cari aset yang udah ada. Terus kalau misalnya harus animate, nggak bisa tuh Kak Cika misalnya nggak animate. Gimana caranya menganimate ya? Gerak yang mana, tangannya gerak kemana gitu. Pokoknya jadi ada batasan. Nah, itu kira-kira ya programming tuh apa namanya? Hmm, apanya ya? Jurusan-jurusannya programming tuh kurang lebih kayak gini. Nah, sekarang Kak Cika tunjukin lagi. Si siapa namanya? Nah, kalau Dava lihat sebenarnya ya
website-website yang populer itu kan dia bahasanya beda-beda, tapi prinsipnya sama kan, Dav? Ada front end, ada back end. Iya. Nah, yang jadi problem tuh kalau kita punya website itu adalah traffic gitu. Pada saat usernya makin banyak, berarti desain softwarenya, desain networknya, desain frameworknya dan lain sebagainya gitu ya, konfigurasinya tuh harus bagus gitu. Kayak Google ini, Kak Cika nggak tahu data kapan, tapi bayangin gitu ya per month mungkin sekarang lebih ya, 1,6 berapa Dav ini? 1 miliar, 1,5 miliar. 1,6 Ya, biliar ya? ya Eh, miliar miliar berarti. ya, miliar. Iya, iya, benar. Nah, ini kan berarti kan banyak tuh. Nah, Google tuh nggak punya cuma satu server kan? Nggak mungkin kan? Maksudnya seorang sedunia nge-Google tapi servernya satu. Dia punya beberapa server dan itu harus dikonfigurasiin kan? Maksudnya secara network gimana caranya searchingnya dapet dan bisa dilayani dengan baik gitu ya. Nah, setiap perusahaan ini punya pilihan sendiri-sendiri nih, Dav. Jadi biasanya front end pakai JavaScript, belakangnya tuh macam-macam. Tapi Dava bisa lihat kan nih, ini bahasa-bahasa back end. Tapi lihat dong Python, 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 Java, Python, Java, Python, Java kan. Perl Iya. ada gitu. Ada yang pakai Django lah, Erlang lah, tapi umumnya gitu. Jadi bahasa-bahasa yang sering dipakai tuh kurang lebih itulah gitu ya. Inilah bahasanya gitu. Begitu Dafna. Kenapa mereka pakai konfigurasi yang beda? Karena pertimbangannya beda sih. Kayak misalnya YouTube gitu. YouTube kan datanya video semua tuh. Terus misalnya kenapa eh apa misalnya Amazon pakai PHP atau ya pakai Perl gitu. Beda lah ya. Mereka ada transaksi, ada keranjang dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu kira-kira. Nah, yang mesti dipelajari ya tergantung kebutuhan. Ini sama ya sama yang kayak Cika Cika bilang. Biasanya back end kayak ini, front end HTML CSS sebenarnya. HTML CSS JavaScript. Mobile programmer tuh biasanya pakai Swift atau Android Studio pakai Objective-C gitu. Terus kalau 3D programmer OpenGL, animation gitu-gitu ya dan lain sebagainya. Iya, iya. Nah, kalau Java lihat kalau Java lihat ya ini apa namanya? Kak Cika cuma ngeliatin snippet saja. Ini Oke. namanya Java Server Pages sih udah lama banget ya. Tapi dia diselipin di HTML nih. Jadi kayak gini, kalau kita mau ngeprint Hello World, itu sebanyak ini Dav yang harus kita ketik. Oh iya. Pakai Perl. Nah, ada lagi bahasa Perl. Perl tuh bagus ya, cuman jarang yang pakai ini kalau di bahasa orang. Itu bahasa Sanskerta lah gitu. Jadi dia teh nyentrik gitu bahasanya. Jadi nggak Oke. semua orang bisa nih si Perl nih. Aneh gitu, sintaksnya tuh aneh. Kak Cika juga nggak bisa nih Perl karena terlalu nyentrik aja gitu, aneh gitu. Tapi kayak gini kira-kira sintaksnya. Nah, Java itu verbose kayak gini dah. Kalau kita mau ngeprint Hello World, kita tuh harus bikin kelas dulu, harus ada kelasnya, Mas. harus ada public static void main-nya, harus ada sistem out print line hello world. Itu harus ada. Jadi minimal tuh 1, 2, 3, 4 sama kurungnya. 4 baris minimal kalau di Java. Nah, si Java tuh ribet gitu. Kak Cika dulu 10 tahun pakai Java. Terus Waduh. ketemu Python. Iya, Gila. dari sejak kuliah kerja gitu. Terus sejak itu ketemu Python udah nggak mau pakai Java kecuali kepaksa ibu harus ngajar atau ada project yang pakai Java karena capek aja gitu. Maksudnya gila gitu. Belum misalnya mau pakai OOP segala macam. Tapi hebatnya Java itu adalah dia sangat strict gitu. Jadi, nah di bahasa Poland namanya ada yang namanya weak type language. Jadi dia weakly type ya, weakly type language. Jadi bahasa-bahasa yang dia tuh nggak kurang disiplin lah gitu. Sama ada yang strongly type. Nah, Java, Python itu tuh strongly type language. Jadi mereka tuh strict. Kayak misalnya Java tuh dia selalu bilang nggak mau, gue mau lu harus bikin kelas dan lu harus define ada main di dalam kelas itu baru lu bisa dan lu harus pakai library ini dan library ini turunan dari kelas apa gitu. Dia Java tuh udahlah gitu strongly type. Tapi ada bahasa-bahasa yang nah itu yang nggak ketika nggak gitu suka tuh sebenarnya PHP, JavaScript gitu ya. Itu weekly tuh.
Jadi mereka tuh bisa gini tiba-tiba, misalnya kita punya variabel ya. Tadinya tipenya integer, tiba-tiba berubah tipe tuh jadi string misalnya gitu tuh bisa aja gitu. Karena bagi mereka memudahkan. Iya sih Hmm. memudahkan, tapi pada saat kita mau ngedebug gitu ya, misalnya ini kenapa ya ada error gitu, jadi susah gitu karena dia tidak deklarasinya nggak eksplisit, tiba-tiba bisa berubah, udah gitu. Jadi ketika PHP sama JavaScript tuh juga nggak gitu suka karena debuggingnya susah. Kalau kecuali kalau kepaksa ya gue bisa, cuman nggak kayak apa ya kayak Dava mungkin kalau milih motor atau mobil kan ada yang lebih disuka gitu ya. Gue lebih suka Mm-mm. nyetirin. Tapi kalau suruh nyetir itu sih gue bisa, cuman gue gak suka gitu. Ya kayak gitu Iya, kira. iya. Nah, si Java Python itu termasuk strongly type gitu. Dia kalau Python tuh rewelnya cuma satu, indentasi. Jadi kalau misalnya indennya nggak sama, dia ngamuk. Soalnya compilernya dia atau interpreternya dia tuh ngelihat dari indentasi. Jadi kalau misalnya nggak dimasukin gitu tabnya, oh dia marah tuh pasti. Selain itu mah aman. Nggak keluar ya? Dia nggak serewel yang lain. Lihat pakai Oh, PHP tuh gini, waduh. udah verbose gitu. Nah ini tuh sebenarnya yang kayak gini-gininya tuh HTML. PHP-nya tuh cuman ini. Cuman PHP tuh emang numpang di dalam, ini juga PHP ya. Emang numpang di dalam HTML. Sebenarnya PHP-nya bisa di .php sendiri. Dia bisa dipisah gitu. Terus dipanggil dari HTML. Tapi kalau kita cuman mau hello world, ya udah mendingan taruh aja di HTML. Terus kita bilang tanda tanya PHP echo tanda tanya kurung lagi gitu. Jadi capek gitu. Tapi biasanya sih kalau di PHP, kalau kita bikin form di browser gitu tuh biasanya pakai PHP. Kita bikin front end atau misalnya bikin apa ya? Bikin ya kayak tampilan ya lah form biasanya form atau login gitu bisa pakai PHP. Nanti PHP-nya nyambung ke database gitu. Nah, udah ya itu ribet ya. Nah, udah ribet PHP ribet. Oke. Terus C itu kayak gini, kriptik dia. Sebenarnya nggak skriptik ini ya. Sebenarnya dia tinggal print print the hello world aja, tapi dia nggak tahu kenapa ngeprint HTML-nya gitu. Sebenarnya dia juga simple, cuman dia lebih kayak skriptik aja, lebih perintah-perintahnya tuh nggak human like gitu. Kayak misalnya ada Hmm. kurung kulawa, ada printf, terus nanti harus ada main, terus harus ada fungsi gitu ya. Ini sih gitu ya. Kira-kira ya gitulah bentuknya kalau 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 bikin ngoding buat robot ini juga gitu C++ juga gitu ya ada si out ada tanda lebih kecil gitu gitulah ada kurung kurawa bla bla ada titik koma nih ini semuanya harus ada titik koma nih karena kan dia pakai compiler ya Dav kalau Iya. nggak ada titik koma dia bingung gue nggak tahu lu kayak misalnya kita ngomong nggak ada titiknya gitu atau kita ngomong nggak ada jedanya itu kan orang jadi bingung lu Oh, ngomongnya udah iya, selesai iya. belum sih gitu nah kalau di C sama C++ tuh harus ada titik koma karena dia si kompilernya akan baca per baris itu jadi ngecek oh oke, lu udah selesai nih ya statement yang ini berarti gue execute yang berikutnya gitu beda sama Python tuh nggak ada. Nah, terus ada Cold Fusion nih udah jarang dipakai. ASP juga Active Server Pages tuh mirip sama PHP gitu ya. Tapi ini juga udah nggak terlalu Hmm. populer. Tapi lihatlah kayak gitu ya ada apa tanda lebih kecil sama persen gitu. Ini kurang satu aja nggak mau jalan dia. Waduh. Dan ini kalau mau ngeprint aja ya gitulah panjang gitu. Iya, iya. Nah, si sekarang C Sharp nih, C Sharp yang Kak Cika bilang mirip Java, mirip ya kayak Java. Jadi ada kelas, ada main, terus ada system console, write line. Kalau di Java, public static void main arg string args gitu ya. Kalau jadi panjang kali lah gitu ya. Tapi lihatlah Python. Python tuh sebenarnya di kalau ada tanda pagar gini ada, Hmm. itu boleh dianggap nggak ada. Jadi Oh, sebenarnya kalau kita mau ngeprint pakai Python itu kalau sekarang sih harus gini nih. Ini juga nggak ada nggak apa-apa. Cuman gini aja. Ini tuh udah jadi Python. Ini si Python tuh nggak pernah ribet. Nggak usah manggil library, nggak usah pakai titik koma, nggak usah pakai main, nggak usah pakai class. Langsung aja ngeprint. Makanya Kak iya. Ciko setelah pakai Python, kalau misalnya pakai bahasa lain tuh suka error-error soalnya astaga lupa kurung, astaga lupa titik koma, astaga ini itulah pokoknya ribet gitu. Begitu. Jadi kenapa kita pakai Python? Karena memang dia
learning friendly lah buat belajar. Nah, Ruby itu kayak gini, Ruby aja bikin ada kurung buka kurung tutup. Python nggak usah pakai kurung buka kurung tutup. Golang, ini ada Golang juga bahasa baru ya. Nah, jadi kalau dilihat ya, kalau Dava lihat HTML tuh sebenarnya untuk konten ya, konten isi website lah gitu ya. Strukturnya lah, misalnya Dava bikin website gitu. Terus isi-isinya, paragrafnya apa gitu tuh HTML. Nah, nanti kalau misalnya mau ada background, hurufnya mau ganti, posisinya mau ada kolom, terus mau ada hovering segala macam atau apa tuh pakai pakai CSS gitu. Jadi kayak stylingnya lah gitu ya, huruf besar, huruf kecil. Pokoknya yang biar bagus lah. Itu ibaratnya HTML tuh kalau di rumah itu perabotnya lah. CSS itu layoutnya gitu. Jadi kayak oke, tempat tidur di kamar tidur, TV di ruang living room. Nah, JavaScript itu tuh untuk interaksi. Jadi kayak misalnya mau ada pop up window, mau ada input, mau ada login, mau ada computation gitu tuh pakai JavaScript. Terus ada React.js buat work gitu ya. Kayak terus sih buat dinosaurs iya sih, tapi Itu terus buat apa college bener itu sih. kenapa dinosaur itu? Karena jadul banget sih tuh. Oh iya. Iya, itu dari KCK kuliah ya. Dan tapi sih itu powerful banget kok. Maksudnya dia sangat cepat. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin implementasi yang user apa ya, yang ngodingnya human friendly gitu, tapi cepat, itu bisa di atasnya pakai Python manggil ke C. Jadi kita bikin robot gitu. Kalau coding robotnya full pakai C, mumet kan. Sebenarnya bisa Oh iya. sebagian tuh, sebagian misalnya UI-nya gitu tampilannya pakai Python, terus di bawahnya pakai C gitu. Tapi emang orang bilang dinosaurs karena tapi lebih dinosaurs Pearl lagi. Pearl tuh lebih lagi dari dinosaurs. Itu zaman meteor sebelum itu. Buset. Nah, terus Swift buat UI, Ruby for Rails, PHP buat duit katanya. Enggak juga sih kalau kata Kak Cika. jQuery buat legacy, Python for science, not really. Padahal kalau kata Kak Cika, Python for dollar. TypeScript for safety, Java. Nah ini Java for 3 billion device. Jadi Java itu merajai karena dia jalan di semua device. Jadi ya sampai sekarang masih tetap gitu harus. Jadi kalau memilih 3 bahasa terharus, kalau kata Cika Python, terus C++ sama Java. Itu yang harus bisa. Yang lain JavaScript lah 4 lah. Yang lain adalah nanti aja gitu. Nah, ini untuk bekal Java. Java nanti misalnya suka komputer programming atau misalnya engineering ya computer science atau informatika atau apa ya topiknya tuh Iya. ini udah jadi yang bakal ada di future despite of AI atau enggak yang bakalan ada terus tuh profesi ini big data, data scientist itu pasti dicari karena kan data makin banyak harus dianalisis kan. Terus si data ini juga nanti bisa dimasukin ke machine learning kan buat feeding machine learning supaya dia tambah pintar kan. Terus sekarang udah ada segala macam kayak kalau Kak Cika sih di abuse dah semuanya. Iya apa? Kayak sambil iya, Dapat suka pakai nggak? Kak Cika sering pakainya si ChatGPT tiap hari disiksa ya. Oh iya. ChatGPT, Cloud sama Gemini ya dipakai suka diaduin gitu sama Kak Cika, suka diajak berantem juga misalnya discuss atau misalnya kok lu gitu sih ngerjainnya gitu, kalau gue gini gitu. Nah, jadi AI itu sebenarnya bidang yang bakalan close aja. Bidang yang bakalan ini nggak akan masih akan digunakan. Kemana yang tadi? Tunggu, kok Kak Cika hilang sih? Where is it? Oh ini preview. Nah ini. Gitu, machine learning ya. Jadi kalau kita belajar AI gitu, how it work kayak Dava pernah pakai Midjourney nggak yang dia bisa nge-generate gambar gitu? Oh Atau iya misalnya iya. sekarang tuh yang Tahu tahu. AI yang bisa AI tuh sekarang udah jago, udah mulai bisa bikin short movie gitu kan? Udah mulai bisa gambar Iya. pelukan itu, dia udah bisa nge-generate berdasarkan data yang dia belajar. Nah, itu tuh kita harus
belajar juga gitu. Jadi masa depan tuh kalau nggak mau kegila sama dia, kita harus ngerti machine learning. Gitu ya, 2 itu tuh penting tuh. Ini berhubungan sebenarnya. Satu lagi yang duitnya banyak nih. Duitnya banyak tapi susah banget orang. Ini oke lah ya. Ini semuanya susah sih sebenarnya. Ini tuh duitnya banyak banget tapi Gitu. susah banget. Oh, Security. Makanya orang gak banyak yang bisa kan. Makanya data kita bocor terus kan. Makanya kita dihack terus. Itu loh Dav. Security tuh ngodingnya kayak gimana? Security tuh harus tahu network, harus tahu OS, operating system, harus ngerti C sama C++, terus scripting language gitu kayak Unix shell script gitu tuh harus bisa. Terus kalau ngoding ya pakai Java atau pakai PHP tuh dia mikirnya bukan cuman oh iya bisa jalan codingnya, dia mikir gitu apakah coding gue nih bakalan bisa disusupin nggak ya gitu. Terus database gue aman nggak ya gitu dan seterusnya. jadi kayak harus serba bisa gitu ya? eh Apa ya? Iya ngeri security itu karena vulnerability-nya di mana-mana dah. Jadi security itu kan ada di app, ada di web, browser, ada di usernya, ada di networknya, ada di OS-nya. Security itu gila lah, dia harus ngerti sistem aja gitu. Iya, Jadi iya. kayak misalnya bank nih, kok bank kebobolan sih gitu. Itu dia pusing tuh si security officer-nya pasti mikir, ini yang jelek aplikasi mobile-nya, web mobile-nya, atau network gue, atau device-nya pegawai, atau ruang server, itu banyak tuh. Jadi physical, non physical, iya security tuh ini, tapi duitnya banyak, cuman stresnya juga gila gitu nih. Tapi Hmm. ini, pasti ya kalau arahnya ke sini kerjaan banyak banget nih, dicari semua orang, karena di negara kita aja. Kayak Kak Cika tuh ke anak-anak kecil sekarang tuh ya kan Prokos Uji banyak ya anak-anak gitu dari dulu. Tuh Kak Cika ajarin security dari kecil-kecil. Udah disuruh diajarin ngoding misalnya Waduh. nge-encrypt, decrypt. Terus misalnya gimana caranya ngambil data dari cookies gitu, nyuri data dari cookies. Ini data kalau kayak gini tuh di browser bisa dicuri nih. Jadi misalnya Kak Cika nyuri cookiesnya Dava ya. Dava udah login ke mobile banking. Mm-mm. Terus Kak Cika bisa nyuri cookiesnya Dava, Kak Cika bisa masuk ke mobile bankingnya Dava. Mampus nggak loh? Gue bisa Jadi, transaksi, bisa transfer, bisa beli. Itu tuh bahaya loh. Jadi kalau saya ngoding ya, orang bilang, bikinin website dong buat kampus gitu. mm-mm. Terus dia nggak aware sama security. Dia bikin pakai PHP, dia bikin pakai database, tapi implementasinya tuh nggak sesuai standar security. Itu di hack pasti. Makanya kan sering kan Dev lihat nggak di TV misalnya departemen apa misalnya kementerian mana di deface tampangnya gitu website laman depannya diganti gitu. Karena itu Oh iya. di hack aja gitu maksudnya ada yang passwordnya pakai standar gitu. Ada yang codingnya bisa dimodify di PHP atau di JavaScript-nya. Ada yang bisa dijebol dari server database-nya. Jadi itu mah gitu. Jadi kayak apa ya? Mungkin polisi sama bandar narkoba kan gitu kan ya dulu-duluan gitu. Iya. Dulu gitu. Polisinya jago, bandarnya lebih jago gitu kan. Wah, udahlah kacau. Sama ini nih yang sekarang tuh sebenarnya blockchain teknologi tuh juga susah ya. Ini ada hubungan juga sama security sebenarnya. Itu juga bakalan booming sama ini dah Internet of Things itu kayak kayak sekarang misalnya orang tuh kan bisa detect apapun pakai sensor kan. Jadi kayak misalnya ngecek kemacetan atau misalnya ngelihat perkembangan sebenarnya bisa pakai IoT loh kayak lihat orang tuh sekarang bisa lihat misalnya dia punya tambak udang gitu ya atau atau ikan kolam ikan itu bisa Hmm. dikasih sensor dia bisa lihat oke gue di situ punya sekian ikan yang akan panen tuh berapa lama lagi gitu kira-kira keuntungannya ada dashboardnya gitu bisa pakai Internet of Things juga penting nah kalau Internet of Things tuh lebih ke codingnya tuh ke low level kayak C++ gitu sensor sama eh, Python juga bisa jadi nanti kita nyimpen datanya tuh di cloud terus dianalisis jadi kayak misalnya ngambil kita pasang sensor di mana ya di seluruh Indonesia atau sebandung gitu
sensor apa suhu gitu, terus BMKG baca gitu kan ya semua suhu, terus dia bisa predik oh besok hujan atau enggak misalnya gitu, itu Internet of Things ya gitu gitulah. Ya, ya, Jadi ya. ini ya topik yang menurut Kak Cika bakal survive gitu untuk di masa depan. Nah, nggak tahu Dava nanti di Australia mau pilih mau ngambil jurusan apa gitu. Nah, kalau arahnya ke teknologi, wah itu ini apa namanya promising. Nah, sekarang nggak gantian. Kak Cika sekarang Kak Cika mau ngajarin Dava coding Python. Sekarang Kak Cika stop share, Dava buka ini Google Colab terus nanti Kak Cika contohin biar Dava bisa langsung praktek. Oke, Coba. buka yang mana? Gimana sih ya? Linknya apa ya? Tar. Collab. Nah ini. Tunggu, ketika copy paste dulu. Ini dah. Ini. Nah, Oh iya, iya. Oh, iya. Oh yang kemarin ya. iya. Hmm. Ini Kak. Nah, boleh nggak kasih ke kontrol ya? Ya. Oke. Nah, Cika pakai ini tuh supaya gampang aja. Jadi si Python-nya itu udah diinstal sama dia. Nanti sebenarnya tuh si siapa namanya? Kita tuh bisa gini dah. Kita bisa pilih ya misalnya tunggu. Bukan di situ, Ding. Ini. Nih, kita bisa milih. Nah, kita mau pakai apa? Dia sebenarnya bisa pakai R juga gitu kan, Python 3. Nah, kalau misalnya komputasinya berat, nanti misalnya, mau komputasi machine learning nih atau apa, kita bisa pakai GPU-nya dia gitu, pinjam. Gratis loh ini gitu. Oke. Terus semuanya bisa di-save di Google Drive-nya Dava, terus Dava bisa share ke Kak Cika atau Kak Cika share ke Dava, nanti kita bisa sharing kode yang sama gitu. Sip, Kayak sip. sip ya, Kak Cika bikin baru dulu. Di mana ya? File dulu ya. File new notebook ya. Oke. Sekarang kita bikin oke. Kok lama sih? Kita lihat Kak ngambil cat dulu bentar. Begini. Benar. Oh, dia lemot gini. Sabar ya. Nge-lag ya? Ngelek. Kok ngelek ya? Apakah lagi rame Google-nya? Gimana? Nah, oke. Bentar. Nah, sekarang, ini biarin aja list notes-nya biarin dulu. Nah, ini Kak Cika kasih nama dulu ya. Itu .ipynb itu filenya, Kak. Ya, jadi IPyNB itu Python notebook, I-nya nggak tahu apa ya Kak Cika ya. Pokoknya Oh. gitulah formatnya dia aja. Nah, ini si sebenarnya kan kalau kalau misalnya gini ya, katakan kita bikin kode di Python. Sebenarnya kalau format utamanya si Python itu PY, jadi .py. Nah, kalau IPyNB itu
sama ada notesnya gitu, Dav. Jadi kita bisa bisa bikin catatan, bisa bikin insert gambar, bisa nambahin macam-macam gitu. Nah, apa nih? Oke lah, continue aja. Nah, ini tuh sebenarnya kita bisa gini juga, Dav. Download gitu ya. Kita download mau sama Oh, notes-nya atau mau iya. PY-nya bisa gitu. Apa bedanya? Kalau PY itu Python, jadi Python cuman code Python-nya doang. Oke. Tapi Kalau kalau IPYNB itu berarti eh ada kayak gini nih, Kak Cika bikin ya contoh nih. Kak Cika bisa bikin sama catatan nih. Jangan code teks dulu, Kak Cika bikin catatan ya. Nah, dia tuh kayak gini. Nah, ini kayak gini loh, Dav. Ini kan dia ada catatan dulu kan ini. Terus iya. dia nyatet gitu. Jadi kita juga ngoding, bisa coding contoh ya misalnya ini ya, machine learning, data science gitu ya. Nah, Oh, dia bisa pidato dulu. Kita maksudnya bisa bikin header, catatan, terus ada coding. Codingnya tuh bisa langsung di-run di sini. Ada hasilnya. Kasih catatan lagi. Terus udah gitu ada catatan lagi, ada link lah, ada gambar lah, ada apa gitu ya. Jadi rapi gitu. Nah, kalau zaman Kak Cika mm-mm. misalnya gini ya, zaman dulu Kak Cika punya kode nih, misalnya si itu Kak Cika taruh di lokal kan di komputer komputer sendiri. Kalau saya mau Iya. dijalanin di kampus, misalnya harus pindahin dulu ke disket, bawa ke kampus, buka di komputer kampus. Kalau sekarang kan tinggal taruh di cloud aja, terus ya udah gue jalanin di terminal gue yang sekarang gitu, misalnya taruh di Google Drive apa segala macem. Nah, terus kalau dulu tuh kan misalnya kita punya kode, nggak ada catatannya kan, Dav? Mau ditaruh di mana catatannya? Paling ada di komentar di dalam kodenya kan? Atau dipisah kan? Jadi mungkin nggak tahu ada file teks misah gitu ya. Kalau ini kan udah seamless gitu. Jadi di dalam satu coding tuh ada pidatonya. Jadi sambil nyatet, sambil ada codingnya, sambil ada runningnya itu kan enak. Nah sekarang Kak Cika contohin ya. Kak Cika bikin catatan. Prinsip coding ya. Kak Cika pakai bold ya sekarang. Part 1 apa? Sequence. Kak Cika gedein dikit ya. Agak kecil aku mataku sedih. Ini. Dah. Ini sebenarnya tebal nggak sih dah? Kenapa? Ini tuh gede, tebal nggak sih? Nah, gitu ya. Kita sekarang belajar sequence. Nah, sekarang codingnya gini. Kak Cika ngajarin ya, misalnya Kak Cika mau ke print nih. Gitu ya. Iya. Itu ngerunnya tuh tinggal gini dah. Biasa. Oh, Biasa dulu. Biasa kalau kalau dia pertama kali ngerun suka lama. oh Sabar. iya. Oke, oke. Oh, nice. Oke. Hmm, Aku dulu ini sempet sih eh eh, pas kelas 10 di sekolah pakai itu pakai juga pakai ini. bukan pakai ini tapi nggak tahu lupa pakai apa ya. Pokoknya kayaknya langsung di Google-nya pakai notes-nya gitu lah. Jadi pas dimasukin keluar Apa pakai Jupyter Notebook ya? Bisa juga tuh. kali ya. Iya itu pokoknya terus ada ujiannya gitu lah. Itu udah lama. Ya, nggak apa-apa. Tapi Dava mah udah ada bahan bakunya cepet dia mah belajarnya. Gitu ya. Oke, oke. Nah, udah ya di run langsung ada hasilnya kan Dav kayak gini. Nah, Mm-mm. sekarang misalnya gini, Kak Cika mau bikin coding tapi eh nggak mau Hello Dava, maunya orangnya ngimputin nama, terus Kak Cika nyebut namanya dia. Nah, itu kan berarti harus ada urutan dulu. Berarti kan Kak Cika harus punya variabel dulu, gini ya. Berarti kan Kak Cika harus nanya dulu ya. Hmm. Nah, kalau di Python tuh ada yang namanya input gitu ya. Input itu nih kayak gini, udah dibikinin. Kok ada AI-nya sih? Boleh dimatiin nggak AI-nya, cuy? Apa ya? Oh, Jangan auto terlalu itunya ya. pintar. Ntar lu. Nanti mengganggu kecerdasan kita. Ya, how do we turn off the AI? Emang enak sih jadi cepet, tapi ya udah dah, bebas lah. Tinggal hold on. Oke. Nah, kayak gini ya. Kak Cika bisa input, enter your name.
Nah, itu berarti kita mau ada input dari user ya, Daf. Cuman gini aja gitu. Oke. Nah, nanti yang input itu kan jadi name, Mm-mm. masuk ke variabel name. Terus Kak Cika, nah bisa tinggal gini aja. Ini ah, print. Ya sih bener yang tadi. Gue tadi mau nge-tap tapi kok nggak bisa. Hello. Kita bisa gini, hello, name gitu. Terus kita gini, kasih tanda seru gitu ya. Jadi Hmm. kalau misalnya ini, misalnya Oh, namanya bisa gitu ya. iya. Kalau Oh, nggak gitu. Misalnya gitu kan enak kan ya maksudnya ada iya. ada ada apa codingnya ada hasilnya ada coding jadi gampang. Ini kan sequence ya ada maksudnya Mm-mm. urutan kayak waktu kemarin kita yang ingat nggak yang tuh yang robot kita belum nyelesain tapi nanti aja lah kalau ada waktu ya. Iya. Penasaran nggak sih yang itu si siapa? Bisa lah itu si robot Iya. yang Lightbot itu kan itu kalau kebalik Ah, pemapaannya kan nah itu sequence ya. iya. Oke, sekarang Kak Cika mau ngajarin yang prinsip kedua. Prinsip kedua itu adalah dua adalah apa dulu ya? Looping dulu aja. Looping. Nah, ini Kak Cika ajar looping dulu ke Dava. Oke, terus kita tambahin code lagi di bawahnya. Nih, looping. Start coding, kamu generate. Oh, nah di looping itu ada dua Dav. Taruh. Kak Cika tambahin dulu di sini. Kak Cika tambahin teks. 21 itu for nanti di sini Kak Cika tambahin 22 while ya. Mm-mm. Nah, sekarang gini. Kak Cika misalnya mau looping ya. Bilang for i in range 10 gitu ya. Ini berarti apa? Berarti kita mau ngeprint 10 kali. Oke. Ah, berisik ya, jangan ngomong. Jangan banyak ngatur-ngatur. Print, misalnya Kak Cika mau print Mm-mm. gitu ya. Nah, berarti Oke. kan dia akan ngeprint 10 kali nih, Dav. Oke. Ini tuh looping. Nah, for itu secara umum, for itu adalah pada saat kita tahu mau ngulang berapa kali. While itu pada saat kita nggak tahu mau berapa kali. Oke. Pokoknya prinsipnya begitu gitu ya. Nah, katakan misalnya, oke, sekarang Kak Cika mau ngeprint bilangan dari 10, 1 sampai 10 gimana dah? Sampai 10. Berarti Kak Cika print I-nya kan, karena si I ini kan iterate ya, Oh, gitu. 10 kali. Tapi problemnya, Eh, eh kok dari nol sih gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bikin kayak gini, kalau kita bilang for I in range, di dalam sini itu udah ada defaultnya Dav. Jadi itu ada startnya. Jadi start itu adalah memulai dari angka berapa sih gitu ya. Terus eh, mau berhenti di angka berapa? Terus selisihnya mau berapa gitu. Oke. Nah, kalau kita cuman bilang 10, dia akan set startnya tuh 0, stopnya itu sebelum 10, stepnya itu pasti 1. Defaultnya tuh begitu gitu. Nah, gimana dong kalau misalnya memulainya dari 1? Ya udah berarti kita harus bilang gitu. Nah, ini tuh formasi lengkapnya gini. Dav, jadi kita harus bilang mulainya dari 1 ya sampai Oh. sebelum 10. Kalau 10-nya mau disebut, berarti ini harus 11. Terus kalau gini aja ya udah stepnya tuh nanti 1 gitu. Hmm. Nah, gini atau misalnya kita mau pastiin udah ini stepnya 1. Boleh gitu. Sama aja gitu. Jelas ya, Dav. Jadi si Iya. for and range ini selalu lah mau dibahas apapun tuh harus ada mulainya kapan, stopnya di mana, stepnya berapa gitu. Nah,
sekarang kalau misalnya Kak Cika mau ngeprint 1 sampai 100, berarti gimana? Berarti kan tinggal dirubah aja tuh jadi 101 gitu ya. Ya. Terus Kak Cika berarti Hmm. dapat sampai 100. Oke. Nah, tapi kalau misalnya mau dibalik gimana, Daf? Dari 100 sampai 1 dibalik ngeprintnya. Dari besar dulu. Hmm. Apa yang mesti dirubah? Berarti Dibalik gitu. dibalik. Jadi startnya. Nah, tapi kalau dibalik ya selalu ya. Kalau ujung stopnya itu biasanya sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau sampai 1, berarti sebelum 0 tuh dia nolnya nggak ikutan gitu. Nah, Tapi jadi ini sekarang mulainya dari 101 ya? salah deh, Daf, benar pinter kamu. Dari 100 berhentinya sebelum 0, jadi nolnya nggak ikutan. Kalau nggak salah ya, coba ya. Nah, stepnya nggak boleh 1 dong, kan mundur. Berarti Oh minus iya iya. 1. Ini kita run. Benar kata Dava tadi, mulainya dari 100. Tuh kan, tapi bener nggak bawahnya, nolnya ke bawah nggak? Kita cek. Nggak kan? Oh, iya. Jadi gitu. Nah, batas-batas gitu tuh pokoknya harus dicek aja. Jadi Dava tahu ya kayak gini ya. Oke, bisa ya. Berarti looping tuh kayak gitu aja sebenarnya. Mau berapa kali kayak mau berapa kali. Nanti tuh yang akan susah kalau ada looping di dalam looping, terus ada yang beda-beda gitu-gitulah. Dah. Terus apalagi? Sekarang misalnya gini, Dav. Kak Cika mau ngeprint tapi cuman bilangan yang apa lagi? Ntar udah. Balas ini Iya, bentar. aman teh. Aman. Oke. Iya dong. Kayak gini. Kalau misalnya Kak Cika mau ngeprint bilangan genap dari 0 sampai 100 gimana? Dengan genap. Loncatnya 2 ya? Eh, iya, ya nggak sih? Berarti mulainya di berapa? Mulainya 0. Eh, dari 0 ya? -1 dong. Taruh udah. Ya, kok minus 1? Minus 1. Mulainya dari Minus 1. Terus sampai 100 ya? Eh, sampai 100 jadi kita. jadinya 101. Terus stepnya Eh, itunya 101 kan ya, Teh? 100. Tunggu. 101. Ah, benar. Stepnya 2 ya? Pinter Tapi ntar lo, boleh? Benar nggak? Kita coba ya. Oke. Tunggu dulu. Enggak. Yang Benar nggak? satunya masuk. Dari 0 lah. Dari 0 ya? Iya. Oh iya, kan nambah ya. 0. Tapi nanti 0-nya ikut nggak, Dav? Oh, 0-nya jangan ikut ya, Teh? Berarti gimana? Tadi udah pinter sih. Sampai 101 Hmm. nggak? Sampai 100 nggak? Dari, Kak ya, Cika nggak ya, mau ya. ada ya udah benar. Terus Dari 2 dong ya? Kalau gitu. benar pinter. Oke. Gitu ya. Jadi prinsipnya gitu ya. Sip. Eh, Nah, sekarang kalau ganjil gimana, Dav? Kalau ganjil dari 1. Oke. Iya, pinter ya. Udah, dari 1. Udah, Nah, siap. siap kan? Gampang kan? Dibalik mah balik ya. Udah bisa lah ya. Nah, Iya. sekarang ini nih. Kemarin tuh apa ya? Ke Kak Cika tuh si sulung dia kan mau ngelamar kerja. Iya. Apa coba dikasih tes. Tesnya gini dah. Tesnya dia disuruh nih ya untuk menggambarkan aja bahwa kalau kita salah milih implementasi suka jadi kacau. Dia disuruh dicari bilangan prime palindrom. Kebayang nggak, Dav? Prime Mm-mm. palindrom. Jadi kita harus cari bilangan yang prima tapi palindrom. Paling apa? Palindrom. Nah, Oh, palindrom tuh kalau palindrom. jadi kalau palindrom tuh Dava tahu nggak kayak misalnya malam gitu ya. Malam tuh palindrom dibaca dari akhir sama dibaca dari depan sama belakang tuh sama gitu kayak Oh iya, iya. ada gitu ya atau eh, madam gitu ya. Madam atau pokoknya sebuah itu tuh palindrom kan. Iya. Tapi ini palindromnya
bilangan gitu. Jadi kayak misalnya satu, nggak Cika nggak tahu ya, ini prime atau bukan, 131 gitu misalnya. Atau 12321 gitu misalnya. Ini kan palindrom tuh. Iya. Nah, dia disuruh cari itu gitu. Aduh. Terus nggak bisa, tapi logiknya udah bener gara-gara dia pakai while. Begitu diganti pakai for, jalan kodenya. Nah, berarti kan sebenarnya implementasinya tuh bisa salah gitu. Maksudnya Mm-mm. we have to really know gitu ya peruntukannya. Nah, Kak Cika mau kasih contoh. Misalnya while ya. While, misalnya Kak Cika bilang gini, while true gitu ya. Nah, nanti Kak Cika ajarin ini ada tipe data ya. Nah, while true, misalnya Kak Cika bilang, ini gimana sih accept deh, tab ya. Ya. Oh, Break. no. Kalau gini gimana ya? Wow. Nah, kalau saya Kak Cika bilang gini, while true, terus gini. Ini forever, dah. Oh, Di oke. coding itu tuh nggak boleh ada coding yang open, yang gini, yang nggak berakhir tuh nggak boleh. Kecuali misalnya coding Arduino gitu ya, atau IoT, dia emang selalu baca, apa namanya, eh selalu baca, misalnya ada baca sensor, misalnya ada pembacaan sensor baru nggak ya, terus ada apa nggak ya gitu ya, itu boleh gitu. Tapi kalau kayak gini tuh nggak boleh karena dia running terus. Nah, yang Kak Cika mau jelasin ke Dava tuh tipe data ya. Jadi tipe data itu kalau di Python tuh ya di bahasa-bahasa pada umumnya gitu ya, itu ada yang namanya integer. Integer tuh Oke. bilangan bulat, Dav. Jadi 9 gitu ya, minus 6 gitu ya, Iya, eh iya, iya. 1, 2, 1000 gitu, ya gitulah. Terus float pecahan. Dan ini tuh ada macam-macamnya, kayak misalnya nanti ada long int, ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Ini pecahan lah gitu ya. Intinya float tuh pecahan lah. 2,3 gitu ya. Terus ada yang dipakai yang tadi, Dav, yang tadi nama itu string tuh. Nah, di Python tuh enak banget ya. Kita nggak usah define string. Kalau string tuh di Java sama di C++ ribet, String ya. String itu kayak gini ya, misalnya Java itu string gitu. Tapi ada juga yang namanya karakter gitu ya. Tapi di Python ada nggak ya, lupa Kak Cika. Karakter tuh cuma satu. Misalnya gini ya, satu. Nah, satu gini ya sama satu integer beda ya, Dav. Oh, Satu, beda. satu string sama satu angka tuh beda. Jadi kalau kita Oke. misalnya kita punya string, ini juga boleh dibilang string sih sebenarnya. Tapi biasanya di bahasa pemrograman tuh kalau cuma satu gini dibilangnya karakter. Nah, ini tuh nggak sama, dah. Berdua ini tuh tidak sama gitu. Berdua ini tidak sama. Jadi dia pasti ngamuk kalau misalnya, dia harus menghitung tapi string. Dia ngamuk, kenapa gue harus ngitung string? String kan bukan bilangan. Lu kalau mau menjalankan perhitungan harus pakai bilangan gitu, integer atau float gitu ya. Terus ada satu lagi yang namanya, nanti ada lagi, tapi ini yang Kak Cika pakai tuh sekarang, ini boolean namanya. Boolean itu Hmm. adalah di mana keadaannya itu true atau false. Apa sih yang true sama false? Suatu status aja gitu. Jadi biasanya kalau true tuh 1, kalau false tuh 0. Itu ya kira-kira ya. Oke. Nah, ini kan kalau kita bilang while true, berarti kan kondisinya true terus. Iya. Kecuali kita bilang bahwa, lu berhenti ya. Terus udah gitu gua kasih ada flag sesuatu yang berubah ya. Berarti dia nanti break gitu. Kayak tadi, selesai gitu. Nah, tadi kan Kak Cika bilang ke Dava, Dav, kalau misalnya pakai while itu, kalau kita nggak tahu mau berhentinya kapan. Tapi bisa nggak sih while dipakai buat kayak for? Bisa gini, Dav. Kalau misalnya mau pakai for, kita bisa bilang gini. Berarti kan kita harus start dulu nih. Misalnya kita mau ngeprint 1 sampai 10 gitu ya. Kita pasti bilang dulu startnya dari 1. Udah gitu, while sampai kapan? Sampai selama i-nya lebih kecil dari 10 gitu misalnya. Gitu ya. Oke. Kita print nih, tapi yang di print berarti bukan hello lah. Kita Ah, print iya. misalnya i, Oh, bukan. Oh, iya. kan? Tapi kan harus kita kasih tahu i sama dengan, nah kalau ada i plus minus plus sama dengan 1 tuh berarti i ditambah i plus 1. Jadi i-nya di awal 1, terus dia ngeprint i 1, ditambah 1 jadi 2.
muter lagi kan, I-nya masih lebih 2 masih lebih kecil dari 10, ya print, berarti ngeprint 2 dan seterusnya kan. Iya, Nah, iya, kalau iya. ini dia ngeprint tapi cuman sampai 9 dah. Soalnya ini nggak kita kasih gini. Hmm. Kalau kita kasih 9 sama dengan dia jadi sampai 10 kan. Ah, Tapi kalau Dava lihat efisiensi waktu dan tenaga, kalau kita pakai for itu cuma 2 baris. mm-mm. Kalau pakai while itu 4 baris. Iya, iya, iya. Ya maksudnya boleh nggak? Boleh, cuman itu bukan peruntukannya gitu. Kayak boleh nggak sih macul pakai sendok atau ngegali pakai sendok boleh, tapi kan Iya, capek. Nggak iya. make sense aja lu gitu. Nah, sekarang misalnya gini. eh Nanti Kak Cika ajarin ya implementasi while yang harusnya gitu. Karena Kak Cika sekarang harus ngajarin yang ini dulu. Yang berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah conditional. Nah, conditional itu adalah syarat di mana kita ngecek suatu keadaan gitu. Kayak misalnya sekarang Kak Cika mau ngecek ya, ini orang udah boleh nyetir atau belum gitu. Nah, berarti kan sequence-nya Kak Cika mesti nanya dulu ya. Misalnya age gitu ya, udah age. Iya. Sama dengan kayak tadi, Cika input nih, Oke. entry your age gitu ya, berapa gitu. Waduh, Nggak suka. kebanyakan ya. Berisik banget sih dia. Diam. Gimana sih caranya? Taruh diam. How do I mute? Ngamuk kayak kesel. Acik tuh gak suka ya. Kayak misalnya gini, kayak misalnya pakai editor Visual Studio. Dia tuh suka Mm-mm. ngasih tahu sintaksnya tuh Kak Cika malah ngamuk lah. Maksudnya diem, berisik gitu. Setting. Time Adaptive Site Editor AI Systems. Diam. Iya. Nanti Oke. kalau ada saatnya, kalau lagi mendadak gue ribet, gue nyuruh. Kalau sekarang kan memang mau belajar dari sintaksnya. Dah, diam kan? Nah, enter your age ya. Berarti kan si umurnya masuk ke sini. Nah, berarti kan Kak Cika bisa ngecek if age eh lebih besar dari 17 gitu ya. Mm-mm. Kak Cika bisa bilang kan, kok gini? Sorry, kepencet. Print, you are allowed to drive. Anggap gitu ya, boleh gitu. Boleh nyetir gitu ya. Iya. Oke. Nah, udah gini dulu. Nah, tapi di sini tuh bakalan ngamuk, Daf, karena yang tadi Kak Cika bilang, tipe datanya nggak cocok pada saat dia bilang age lebih besar dari 17, dia kan angka. Nah, Iya. kalau kita pakai input, itu tuh otomatis jadi string. Nah, di sini tuh bisa kita kasih namanya casting. Dapat tahu nggak casting kayak casting film gitu ya? Nah, Iya. ada istilah casting di dalam programming, itu adalah cara kita ngerubah dari satu tipe data ke tipe data lain gitu. Kayak misalnya integer mau dijadiin string gitu ya. Atau string mau dijadiin float. Itu boleh gitu. Jadi kita bisa bilang, oke, lu sekarang jangan jadi tipe data yang ini ya, pakai jadi tipe data yang lain gitu. Nah, ini Kak Cika casting nih. Jadi input ini Kak Cika jadiin integer gitu. Boleh gitu. Gini namanya. Itu casting dah. Oke. Di Python tuh tinggal gitu, as simple as that gitu. Sudah. Nanti kan kalau Kak Cika bilang, dia nanya nih, umur lu berapa? Mm. Gue 18 gitu ya. Berarti lo boleh nyetir dong. Oke. Sekarang kalau Kak Cika masukin, umur gue 5 tahun gitu. Dia nggak jawab apa-apa. Karena emang nggak ada syaratnya kan. Iya. Nah, ini juga nggak boleh. Nah, berarti kan kita mesti bilang, kalau di conditionalnya bahasa pemrograman itu ada yang namanya else Daf. Jadi anything else gitu kayak misalnya Dava bilang, pokoknya perempuan cantik itu yang pinter. Dah. Selain itu bodoh gitu. Nah, itu tuh else. Anything else but itu gitu. Pokoknya yang bukan itu, pokoknya itu. Ya udah gitu. Nah, selain itu udah. Berarti kan ini selain lebih besar dari 17 kan? You are Oh iya. not allowed to drive kan?
Nah, apakah coding ini udah benar? Kita tes. Sekarang misalnya Kak Cika bilang, oke umur gue 5 tahun. Nggak boleh nyetir, gitu kan ya. Masih ada masalah nggak Daf kayak gini? Menurut Daf, secara logik. Ada Allah problem masih ada masalah. apa? Enggak, Kalau misalnya Kak Cika masukin min 5 gimana? Emang ada umur min 5? Kalau saya Kak Cika masukin, oke umur gue 100 tahun gitu. Boleh ya, ya. emang 100 tahun? Nah, jadi si if ini tuh memang harus, nah, vulnerability dari suatu coding tuh ya, kadang-kadang gara-gara si programnya jelek, itu pernah loh ada itu loh, roket namanya Ariane 5. Itu Hmm, meledak gara-gara coding, buset. Jadi Dava kebayang nggak kalau roket itu kan ada putarannya, itu kan di codingnya pakai C kalau nggak salah. Iya. Nah, si Ariane 5 ini tuh codingnya pakai coding lama, tapi software-nya software baru, sorry, hardware-nya hardware baru gitu. Heeh. Jadi kalau Dava kan punya komputer misalnya kan ada 16 bit, 32 bit, yang kita kan 64 bit nih sekarang. Nah, itu tuh kalau software-nya nggak cocok, itu bisa terjadi overflow gitu. Jadi kapasitas hardware-nya tidak bisa mengatasi yang diminta software atau sebaliknya gitulah kira-kira. Nah, si Aryan ini meledak gara-gara, gak Cika lupa sih ya. Pokoknya codingnya atau hardware-nya gitu ya. Yang satu 32 bit, yang satu 16 bit lah gitu. Itu kan jadi kayak, hah, gimana gitu kapasitasnya? Misalnya kita maunya satu gelas dikasih satu ember gitu kan, Iya, iya, iya. komputasinya lewat tuh angkanya. Jadi angkanya tuh misalnya dia cuma bisa dari minus sejuta sampai sejuta, tapi komputasinya tuh minus 10 juta sampai 10 juta kan, perhitungannya jadi kacau ya. Udah meledak dia karena putarannya jadi kacau gitu. Sama ini juga gitu, Dav. Jadi kita harus sangat sangat hati-hati melihat ya. Ini Kak kasih timeline ya gini ya sekarang. Kita lihat ya. Ini saya si 17 ya. Si 17 ini kan oke. Sekarang kalau dia lebih besar dari 17 katanya boleh nyetir kan. Mm-mm. Nah, pertanyaan Kak Cika, kalau dia umurnya anggap lah ya, sampai umur berapa dah boleh nyetir? 65 lah ya. Ya. 65 dia boleh adalah ya anggap boleh. 65 boleh. Oke. Berarti kan di sini kita anggap dia hijau kan. Oke. Iya, Nah, setelah itu nggak boleh dong. Udah tua, Oke, bentar. Udah bentar lagi Kak Cika buka pintu ya. Bentar ya. Maaf ya. iya, iya. Wow. Oke. Biasa saya harus menjaga pintu gerbang tuh sebentar. Hmm, 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 hmm. Hmm.
I'm back. Oke, Dav. Sekarang Oke. gini, kalau misalnya Kak Cika bilang di atas 65, berarti nggak boleh dong harusnya. Gitu ya. Ini nggak Iya. boleh. Oke, berarti tandain. Yang ini berarti hijau, berarti ini boleh. Oke. Nah, sekarang Kak Cika misalnya di bawah ini berarti juga nggak boleh kan? Ini Mm-mm. udah nggak boleh nih. Oke. Tapi sebenarnya ada batasan lagi kan? Kayak misalnya gini, ini nggak bolehnya sampai berapa nih? Pokoknya di atas, misalnya kayak gini ya. Kita mesti mikirin juga nih secara logik. Kan nggak mungkin ada yang minus ya. Maksudnya umur emang ada yang minus gitu kan? Nggak boleh. Iya. Berarti kan kita harus bilang nih, ini 0 tuh nggak boleh. Nah, tapi gitu ya, ada kasus lagi. Kalau di bawah 0 tuh invalid data gitu. Ini nggak boleh. Oke. Nah, sama halnya kok. Yaudah kalau 65 di atas udah lah nggak boleh. Saya 1000 gitu. Tapi sebenarnya kita juga bisa bilang bahwa nggak make sense juga nih orang tuh sebenarnya umurnya sampai 100 lah gitu. Iya. Ngarangnya gitu ya. Coba ya. Siapa tahu lebih. Tapi misalnya nih gini. Nah, sampai sini dia juga invalid nih gitu. Nggak boleh. Nah, ini tuh harus kita implement udah. Nggak boleh sampai tidak terpetakan. Nah, berarti kan kita harus rombak nih si coding ini. Oh, berarti kan kita bilang, oke, sekarang Kak Cika mau ngajari. Oh, waktu itu kemarin udah Kak Cika ajarin sebenarnya. Sekarang gini, Kak Cika nambahin nih, pakai N. Nah, di Python tuh ada N sama OR, ada XOR juga. Ngomongnya tuh N Oh, iya. sama OR gitu ya. Oke, sekarang Kak Cika pakai N karena Kak Cika mau gambarin yang hijau ini kan. Mm. Yang hijau ini mau Kak Cika masukin ke dalam si codingnya. Oke, berarti sekarang if kalau age-nya lebih besar dari 17 and age lebih kecil dari 65, terserah deh mau disama denganin nggak. Misalnya yaudah sama dengan 65 boleh lah gitu ya. Sama dengan 17 itu boleh nyetir. Selain itu nggak boleh nyetir gitu. Tapi kan yang jadi problem kita mau bilang juga bahwa ada data yang invalid. Nah, gini, Dav, ini tuh problemnya core juga gitu. Kayak misalnya gini, Dava kan sering denger tuh misalnya, oh data kita bocor, data KTP, data NPWP, data pajak, apa gitu. Iya. Itu sebenarnya bisa dihack tuh dari apa coba? Dari formnya, Dav. Jadi Dari kan form. kalau misalnya kita masuk ya, misalnya ke misalnya apa? DJP online gitu misalnya. Iya. Kan ada form tuh. Masukkan nomor NPWP Anda itu atau nomor apalah gitu ya, nama Hmm. ada sistem-sistem yang dia tuh nggak ngecek input. Makanya nih Kak Cika ngajarin gini tuh karena kita tuh harus selalu ngecek input. Jadi si user tuh harus diajarin gitu. Saya kalau lu masukin umur. Makanya kan ada kan website yang misalnya kalau masukin tanggal terus dia ada pop up tanggal kan, bisa milih tanggal Mm-mm. gitu. Oh iya. Jaga soalnya gini ada yang namanya heartbleed attack gitu ya. Kita tuh Gimana itu? kita bisa masukin ke dalam teks, misalnya ada form ya. Kita Mm-mm. masukin data yang sangat gede. Nah, itu tuh kan nanti kan dia pusing tuh karena misalnya kalau nama kan biasanya cuma 30 karakter gitu ya. Ini kita masukin misalnya 2 lembar 100 kata gitu. Nah, itu nanti kan sistemnya bingung tuh. Hah, kok namanya panjang terus dia ada error tuh. Iya, Nanti iya. muncul errornya tuh di bawah kelihatan nanti dia bilang error terus nanti dia bilang biasanya dia membocorkan nyepuin tipe apa database-nya misalnya MySQL versi berapa MariaDB berapa gitu ya atau OS-nya apa. Nah, itu Oh. tuh jadi bisa di-attack sama usernya. Nah, yang gawat tuh gitu misalnya nih ya. Misalnya dia mintanya huruf kita masukin angka, dia mintanya angka kita masukin huruf. Itu kan jadi error. Pada Iya. saat dia error, kalau errornya tuh nggak ditangkap sama programmernya, nah, programmer yang pintar tuh satu, dia akan ngecek user lu kalau suruh masukin nama-nama nih. Kalau jadi begitu ngetik aja misalnya, loh, kok lu malah masukin tanggal lahir ya? Nggak bisa ulang gitu. Dia pasti ngecek itu programmer yang jago gitu.
Jadi codingnya bagus. Nah, terus kalau misalnya ada error, dia pasti akan ngeluarin pop up gitu loh, Dav. Jadi kayak input Anda tidak sesuai. Nah, kalau tidak kita tangkap itu yang keluar error sistem. Nah, itu kebaca sama hacker misalnya. Oh, lu tipe database suka kelihatan, Dav. Jadi kayak misalnya gini. Oke, tabel password error. Terus ada nama tabelnya. Nah, itu dia bisa langsung ngehack tuh dia bisa langsung query ke tabelnya, dia ambilin tuh passwordnya dari form di browser. Jadi dengan browser aja, terus dengan skill ngebarbar gitu ya, kita tuh bisa ngejebol. Jadi makanya kalau kita punya sistem terus ada web application, aduh itu yang ngoding mesti jago. Kalau enggak itu kayak Dava punya rumah terus buka loket gitu, terus loketnya nggak dikunci, terus orang tuh bisa nyuri dari jendela loket gitu, dipancing kayak atau dikorek gitu. Atau pakai social engineering kayak misalnya, Pak, permisi Pak, saya lapar, boleh buka pintu nggak gitu. Ya saya buka pintu ya, terus ngerampok gitu. Ya kayak gitu. Nah, ini tuh kayak gitu, Dav. Jadi we have to be strict. Nah, sekarang biasalah intermezzo. Kalau kita misalnya punya syarat ya kan, kalau tadi Kak Cika bilang misalnya ini cewek cantik, tercantik, kalau enggak. Tapi kan kalau misalnya dia cantik tapi baik gimana? Kalau dia jelek tapi baik gimana gitu ya. Nah, itu ada yang namanya elif. Itu else tapi ada if-nya juga. Nah, berarti kalau elif gitu ya. Kalau elif age lebih kecil dari 0 prenup invalid data gitu ya. Kita tes ya. Oke. Sekarang kita tes. Gue masukin min 5 invalid data. Ya. Jadi cara-cara kita sebenarnya kalau mau ngetes suatu sistem itu bagus atau enggak pada saat ada form, kita bully aja gitu formnya. Kalau bagus dia pasti ngomel gitu. Semakin rapi dia semakin bagus gitu. Misalnya baru ngetik aja udah enggak input lo, dia kasih template gitu misalnya. Dah. Tapi kalau misalnya Kak Cika jalannya ini masih kurang nih dah. Misalnya Kak Cika umurnya 5.000 gitu. Enggak, siapa yang mau drive, orang nggak ada yang umur segitu. Nah, berarti di sini Kak Cika tambahin apa? Or age lebih besar dari 100 invalid data gitu. Jadi sekarang udah bener nih harusnya. Saya Kak Cika masukin 12340 gitu umurnya. Invalid data gitu. Ya, jadi Dava sekarang udah tahu nih, conditional tuh adalah cara kita mengecek persyaratan gitu. Kalau if itu ada syaratnya, kalau elif itu else tapi ada if-nya, kalau else itu yang bukannya. Nah, kalau Dava ingat, ini Kak Cika hapus dulu. Kalau Dava ingat perjalanan kita kalau nggak salah tuh di Blockly ya. Bedanya apa coba, Dav? Misalnya Kak Cika punya if ya, if, terus ada elif. Yang itu loh, Dav, yang burung itu loh, inget nggak yang si burung cari makan itu? Oh iya. Kak Cika punya ya kasus else, if, sama if semua. Itu bedanya apa? Oke. Nah, ada kasus-kasus yang pakai dua-duanya bisa gitu. Nah, kalau kita pakai yang ini, yang pertama ini, itu adalah pada saat berlapis gitu, Dav. Jadi kayak misalnya mau masuk akabri nih, tinggi badan lu harus segitu dulu gitu. Iya. Baru nanti masuk di yang berikutnya. Jadi kayak tadi ya, kalau ini kan elif jadi sejajar tapi syaratnya beda gitu. Nah kalau if sebenarnya enggak sih, bukan gitu. Ini enggak gini. Sorry. Ini 2 ya. Terus ada lagi 3 nih. 3 tuh gini. If. Nah, terus di dalamnya ada if lagi. Terus di dalamnya ada if lagi. Nah, kalau kayak gitu miring gini menurut saya. Kalau gini tuh kayak yang akabri itu, misalnya, yaudah lu tinggi badannya udah cocok. Kalau udah gitu baru dicek, misalnya, oke, berarti IPK gitu, bukan IPK ya, nilai raport berapa. Terus baru di sini dicek misalnya kesehatan. Jadi kalau if-nya masuk gitu ya, syarat yang di luar harus tembus, harus lolos dulu, baru bisa gitu ya. Itu ini yang ketiga ya, ini yang ketiga. Nah, yang kedua itu kalau lepas, Dav. Jadi kayak misalnya if lu bawa topi nggak, ya udah, lu bawa handphone nggak, jadi nggak ada kaitannya gitu antara topi sama handphone, kagak ada tapi dicek aja gitu.
Nah, kalau Oke. yang satu ini yang ada elif-elif ini tuh ada hubungannya. Jadi kayak misalnya eh ya gitu, misalnya lu apa namanya umurnya sekian antara sekian sama sekian nggak dicek lagi sama dia. Berarti tapi harus selalu lihat yang atas dulu gitu. Nggak mungkin loncat ke sini gitu, pasti yang atas dulu. Jadi kayak kita kan ngecek dulu, ini si burungnya udah punya makanan belum? Si burungnya yang udah menuju ke situ belum gitu-gitu. Udah ya, berarti conditional Iya, ya. udah. Dava tuh udah bisa tiga-tiganya nih sekarang. Nanti berarti 2 pertemuan berikutnya tinggal disiksa. Nah, oke. Nah, sekarang enggak deh, enggak. Berikutnya Kak Cika ngajarin function. Oke ya, sekarang udah bisa. Sekarang Kak Cika mau ke sini. Sekarang kita bikin game sederhana. Si while ini kan Kak Cika bilang ya, while itu digunakan jika kita nggak tahu mau selesai kapan gitu kan ya. Kita bikin game Hmm, dah hmm. sederhana. Tebak angka. Jadi Kak Cika bilang misalnya n itu adalah input enter a number dari 1 sampai 100. Nah, kalau game kayak ini ada, kita kan nggak akan tahu ya orang bisa nebak berapa ya nggak sih? Kayak saya Iya. tebak-tebakan, emang kita tahu dia bisa nebak berapa kali gitu. Nah, nanti pertemuan berikutnya Kak Cika akan ngajarin di for lagi ya, tapi yang ini dulu sekarang pokoknya. Enter number ya, Kak Cika bilang. Numbernya tapi Kak Cika jadiin integer ya, Kak Cika cache ya, udah Oke. jadi gini ya. Iya. Oke, terus misalnya Kak Cika bilang answer atau number, itu misalnya Kak Cika bilang 47 misalnya gitu ya. Nah, berarti kan di sini pakai syarat nih, if dia suruh nebak ya. Iya. Kalau tebakannya dia lebih besar dari 6, gitu kan ya. Kak Cika bilang apa? Print, kasih Oh, hint tuh ke dia. iya, iya, Kegedean, iya. gitu. Oke, Ya oke, kan? oke. Terus Iya. else kan? Kalau if nanti ngapain gitu? Maksudnya ini kan berhubungan. Elif dong. Elif n lebih kecil daripada number. Berarti apa? Print. Kekecilan bro Mau. gitu kan. Terus small. Oke. Nah, tapi kalau nggak dua-duanya berarti udah bener dong. Else print correct gitu ya. Oke. Gitu ya. Dah. Tapi kan kalau misalnya gini dia cuma nebak sekali kan. Berarti kan harus masuk ke dalam while kan, Dav? Berarti kan while true kan? Selama masih Oke. memenuhi syarat, nah ini kan si Python tuh ngamuk nih kalau kita nggak rapiin gini tuh udah harus dia maunya lu indennya yang bener dong, kalau nggak dia kan merah kan, ngamuk tuh Oke. dia rewel itu. Nah berarti kan kalau udah correct berarti break aja gitu. Nah di dalam looping di Python itu atau di bahasa apapun tuh ada yang namanya break sama continue. Udah jadi kita tuh misalnya ada looping ya, ada while atau for, kita Iya. tuh boleh milih mau break atau continue, itu kayak kita naik komedi puter gitu. Kalau misalnya kita break, berarti kita turun, udah gue nggak mau naik lagi gitu. Kalau continue ya udah masih ikut muter-muter di komedi puternya atau Ferris wheel-nya. Oke. Jadi ada break sama continue. Nah berarti kan nih Kak Cika bilang, dia suruh nebak ya. Oke, 6 getaran ya. Enter number, saya Kak Cika nggak tahu, 90. Bodoh Iya. kali ya. Eh, Apa yang salah? Oh, Kak Cika tahu. Kita salah naruh apa coba? Tunggu, sabar. Kita hmm. salah naruh loop-nya, Dav. Loopnya nggak di situ. Loopnya di sini dong, dia nanya. Kan di sini dulu. Di sini. Jadi dia nanya terus kan sampai ketemu. Sabar, sabar. Mulai. Nah, sini. Harusnya di sini dong. Oh, Kalau udah nggak usah ditanya lagi kan. Bener nggak sih? hmm. Ya nggak? Kalau sekitaran dulu. Saya kita. Eh, Eh, kenapa itu? Oh, kalau misalnya 90 kubik. oh, iya, iya, iya. Ya udah kata kacika 80 kubik. Hah? Berarti 60
69 too big. Oke, 20 too small. Oke. 40 gitu ya. Too small. Ya udah, gue tebak ya, saya Kak Cika tebak gitu, 47. Terus dia bilang berarti udah korek tuh selesai kan? Oke. Dah. Sekarang Kak Cika mau nambahin counter dah. Jadi Kak Cika mau ngitung dia berapa kali nebak gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau dia udah nebak, countnya Kak Cika tambahin 1. Count 1 gitu ya. Kalau udah nebak ini juga count, tapi bener nggak sih gue? Takut kelewat 1 nanti kita benerin ya. Korek ini juga gitu ya. Korek. Ini ditambahin dulu kali ya. Count. Itu kenapa yang di terakhirnya di atasnya, Kak? Iya sih, soalnya nggak pengaruh sih, Daf, kan kayak itu ngeprint terus ditambahin, ngeprint ditambahin. Kalau ini ditambahin dulu baru ngeprint, beda nggak ya? Oke. Apa Oke, mending oke. ngeprint dulu, mending nambah dulu kalau kata Dava? Pokoknya kayak gini, setiap dia habis nambah, countnya harus ditambah gitu. Cuman karena dia harus ngeprint, jadi harus hasil terakhir. Jadi sebenarnya sih sama ya untuk di kasus yang sebelumnya nggak masalah karena nggak di print. Tapi intinya setelah dia milih harus nambah. Correct gitu ya. After, Jessica bisa gitu ya. Correct after count attempt gitu ya. Coba ya tes dulu ya. Coba misalnya Kak Cika bilang Oh, iya. 50 gitu ya. Too big. 30 too big. 47 correct after 4 attempts. Berarti ini dari 0 harusnya Kelebihan nih. Oh iya, iya, iya. gitu ya. Itu Sip, kan sip. misalnya Kak Cika tebak ya, tunggu langsung 47. Ada satu lagi tuh sudah. Bukan? Bisa ya? Iya. Oke, gitu. Nah, sekarang Kak Cika mau nambahin random. Terus selalu lupa ya, random how to generate pas nih waktunya. How I run in from 0 to 100 in Python. Lupa, kayaknya random in gitu atau tapi dia harus panggil library. Run in. Oh, oke. Berarti Kak Cika harus pakai hold on. Nggak mau pakai. Ada saatnya kita pakai AI, ada saatnya nggak usah. Tapi hilang. Tunggu dah, sabar. Random number. Oh, kita pakai random enggak? Jadi harus pakai import random. Ini berarti kita pakai yang udah ada ya. Library yang udah ada. Nah, terus Kak Cika nggak mau namanya gini, Dav. Jadi number itu adalah ran in Random integer ya. 0,1. Oke. Nah, ini tuh kalau nggak salah gini. Nah, kalau nggak salah gini ya, kita coba ya. Jadi kita juga nggak tahu, Dav. Iya, iya. 40. Too small. Oke. 70. Too small. 80. Too small. Hah? 90. Too big. Oh, 85. Too big. Hah? 83. Big. 82. Too big. 81 berarti ya. Definitely ya, harus ya. Ya. Hah? Ada yang error ya? Iya sih. Kan udah Ada 80. error, Dav. 80. Apa yang salah coba? Small. Oh mungkin, nggak tahu ya udah integer ya. Oh, Kak Cika tahu. Randomnya salah, bilangannya nggak ada. Tunggu, ini 0 sampai 100 nggak sih? Tunggu ya. Bentar. Oke. Random in 1 sampai 100.
1, oh nggak ada 0 ya. Random, print random, print in 1 sampai 100. Ini berarti jangan dari 0 dong. Lagi ya tes dulu ya. Kita coba. Apa gara-gara itu doang sih? Oke, 50 lebih. Oke. 30. Benar. Lagi dong. Oh, Tadi salah aja, Kak Cika nggak generate salah. Si randomnya. Tadinya bukan dari 0 tapi harus dari 1. Ntar, gitu. ya berapa ya? 90. Padahal kayak gitu dong ya, jadi Iya, error gitu. ya coba 50. Memastikan itu semua. 70 Ruby. lebih. 60 itu semua. 65 itu semua. 67 lebih. 6. 6 pasti. Ya, Wah, error lagi ya. ini tidak. Ntar dulu. Boleh pulang dulu. Ini there is Kenapa? something. Kenapa ya? Kalau tadi bisa ya, Bang? Kalau lebih besar, kalau lebih kecil tadi bisa. Kalau else, correct after. Just break kan. Coba kita recheck. Print. Bentar, sabar. Print. Biasanya langsung jadi. Print. Coba ya, siapa tahu salah dia nge ininya. Coba misalnya 90. Tuh dia 8. Tuh big. 10. Oh, Dav tahu nggak apa? 8 tuh. Sequence. The big problemnya adalah Kak Cika dengan begonya naruh randomnya di sini. Randomnya jadinya di wall. Jadi setiap kali mulai dia ganti. Harusnya di depan. Oh. Hmm. Ya udah itu aja. Nah itu ya. Jadi hari ini pelajaran kita hari ini adalah kita harus berhati-hati terhadap ini kagak bisa di. Mouse. Dav, bentar. Perlu sayangku. Aku pindahin dulu. Udah Tapi habis itu itu. tadi Gimana? kenapa ada? Oh iya, ngerti. Jadi karena di wall, jadi dia setiap kali ya dia ganti. Jadi kalau ketebak-tebak aja. Kecuali pas lo pas Jadi banget sekali hit. iya, tadi tuh hoki banget ya, ya yang dapat itu Ya satu. yang 2 kali itu hoki ya. Gue harusnya menang itu, Dav. Ada typo itu. Oh iya. Dan Iya, dia udah lancar. Dah gini ya, tes. Dah sekarang ini terus kita coba 90. Pantesan. Nah itulah gunanya menggunakan ngeprint untuk 80 harus. Saya nggak cocok sampai bego juga nggak bisa. Sampai Iya. sampai kiamat. Lebih 72. Oke. Oh iya, dapat. Gitu, Dav. Nah, next. Kak Cika akan ngajarin function. Udah gitu nanti Dava akan Kak Cika ajarin bukan rekursif sama nested for. Nah, coding tuh sebenarnya cuman gini, Dav. Hanyalah gabungan 4 prinsip ini. Jadi mau codingnya roket, bikin roket science atau ngitung matriks atau bikin robot atau apapun Ternyata aplikasinya cuman ini. roket juga pakai coding ya? Iya, kan dia ngatur kecepatan sama ini dah apa eh jarak, Hmm. hitung jarak, kecepatan mesin, tiltingnya, headingnya, ya gitulah. Semua pesawat juga kan ada codingnya semua. Nah begitu. Nah sebenarnya coding yang lebih jauh lagi tuh masuk ke hardware kan. Jadi arsitektur komputernya kayak gimana. Oh ada lagi dah satu lagi yang tadi nggak disebutin, coding yang pakai bahasa mesin. Nah, itu ada lagi lebih low level lagi. Nah, itu biasanya buat bikin virus. Bikin virus. Jadi kalau pakai assembly itu kita bisa masuk ke OS orang, OS. Terus kita masuk ke dalam sistemnya dia. Kita bisa nyuri login. Kita bisa nyuri data. Jadi kayak misalnya, oke, gue nyusup nih ya. Namanya Trojan tuh misalnya.
masuk ke sistem seseorang atau ke sistem network orang gitu. Kita bacain Iya. data-data yang lewat. Jadi ada loh malware yang dia bisa masuk komputer kita, terus dia mengontrol semuanya. Dia Hmm. nge-screenshot, dia bisa ngelihat apa yang ada di kamera. Jadi orangnya nggak tahu tuh kalau kameranya dia nyala, terus lagi nge-record gitu. Hmm. Dikontrol dari jauh. Virusnya tuh bisa gitu, atau bisa ngapusin file, atau bisa misalnya, oke, gue ngambilin directory tertentu, gue kirim ke device gue, dikirim ke mana, ke network. Wah, parah lah, Pak. Itu tuh codingnya biasanya low level, biar nggak ketahuan. Kan kalau pakai Python ketahuan, misalnya .py gitu. Kalau ini filenya kayak file system aja gitu. Bikinnya pakai assembly, pakai bahasa mesin, jadi nggak ketahuan sama OS-nya juga nggak tahu, antivirus juga nggak tahu gitu. Tiba-tiba, kenapa ya kok gue hang gitu, atau misalnya kenapa ya kok bank gue bobol, data-data gue kenapa dicuri, kenapa gini, kenapa gitu, itu ya gitu, ada virus yang macam-macam. Terus satu lagi tuh yang lebih ngeri lagi. Gitu dah. Dah, hari Jumat berarti jam 2 ya. Ya, oke. Kak Cika, pokoknya berkabar aja ya jika ada sesuatu. Kak Cika tuh sebenarnya Jumat itu ada acara syukuran wisuda pagi, tapi harusnya jam 2 udah beres. Oh iya. Tapi begitu. Pokoknya di plotnya jam 2. Oke. Ya, Jikalau ada sesuatu dan lain hal, Kak Cika akan Kak Cika tuh dari tadi nge-share nggak sih? share apa? Oh, yang nge-share Dava ya? Ya benar. Iya. Oke, sip. Oke. Aman kan, Dav? Gak ada pertanyaan? Aman, Kak. Thank you yang sehat ya. Thank you for today ya, Iya. Dav. Thank you juga, Kak. See you soon. Sehat-sehat. Iya, Bye-bye. Kakak juga. Bye-bye. See you Bye-bye. See you Jumat. soon. Jumat. Dadah. Dadah.